Mulai besok dari tanggal 3 sampai 20 Juli ya guys, sudah diberlakukan PPKM. Wah, makanya saya kesini sebelum PPKM. Semuanya stay safe and healthy ya friends. Hello everyone, ini adalah update Pantai Sanur hari Jumat ya, tanggal 2, sehari sebelum PPKM di Sanur Hang Tuah. Gila men. Yuk kita lihat situasi terkini. Ya, inilah kondisi sore ini. Pantainya kayaknya lagi pasang ya, jadinya sedikit yang berenang. Ada yang berani berenang. Ya, dan sambil teman-teman lihat video ini, kondisi Pantai Sanur Hang Tuah yang sore-sore hari ini lumayan sepi. Saya membacakan hal-hal yang perlu diketahui soal PPKM Darurat Jawa Bali yang berlaku mulai besok. Ini saya kutip dari newsdetik.com ya. Ya, jadi daerah yang menerapkan PPKM darurat adalah daerah dengan situasi pandemi level 4 dan level 3. Ternyata yang situasi pandemi level 4 itu ada 48 kabupaten dan level 3 ada 74 kabupaten atau kota. Ya, di sini daerah level 4 itu artinya daerah yang laju penularannya lebih dari 150 orang per 100.000 penduduk per minggu. Ya, berarti ini daerah paling tinggi penularannya ya. Lalu daerah level 4 itu adalah juga daerah dengan jumlah pasien lebih dari 30 orang per 100.000 penduduk per pekan. Kematian di daerah level 4 berjumlah lebih dari 5 orang per 100.000 penduduk per pekan juga. Ini serem ya. Ada 48 kabupaten yang termasuk asesmen situasi pandemi level 4, yaitu saya bacakan 48-nya ini ya. Di Banten yaitu ada Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kota Serang. Wah, ini teman-teman yang tinggal di Tangerang itu harus stay safe ya, sebisa mungkin di rumah aja. Jawa Barat ada di Purwakarta, Kota Tasikmalaya, Kota Sukabumi, Depok, Cirebon, Cimahi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Banjar, Kota Bandung, Karawang, dan Bekasi. Di DKI Jakarta semuanya ini kayaknya ya, ada Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Pusat, dan Kepulauan Seribu. Di Jawa Tengah ada Sukoharjo, Lembang, Pati, Kudus, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga, Magelang, Klaten, Kebumen, Grobogan, dan Banyumas. Lalu di daerah istimewa Yogyakarta ada Sleman, Kota Yogyakarta, dan Bantul. Di Jawa Timur ada Tulungagung, Sidoarjo, Madiun, Lamongan, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Madiun, aduh ada rumah saya ini, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Batu. Ini semuanya daerah dengan level 4 ini ya, daerah yang paling tinggi penularannya. Lalu ada daerah level 3. Level 3 berarti daerah dengan laju penularan komunitas antara 50 sampai 150 orang per 100.000 penduduk per minggu. Angka orang dirawat di rumah sakit antara 10 sampai 30 pasien per 100.000 penduduk per minggu. Dan angka kematian adalah 2 hingga 5 orang per 100.000 penduduk per pekan. Ada 74 kabupaten yang masuk dalam situasi pandemi level 3. Semakin sore sepertinya semakin banyak orang yang datang.
Sini ada warung ini ya, warung buat beli cemilan, nanti menghadapnya duduk-duduk menghadap ke laut gitu. Ya, saya sengaja datang hari ini, hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 untuk menghindari PPKM besok. Kalau besok pasti tetap ramai deh, sepertinya tetap ramai deh, karena orang-orang tetap mau datang liburan. Nggak tahu apa maksudnya, apa yang akan mereka lakukan selama PPKM mulai besok kan ya. Saya menghindari kerumunan dulu. Mau ke gazebo itu nggak? Yuk kita ke gazebo itu yuk. Lanjut, saya sambil mau membacakan tadi 74 kabupaten yang masuk situasi pandemi level 3 yang tadi ya. Di Banten ada Tangerang, Serang, Lebak, Kota Cilegon. Di Jawa Barat ada Sumedang, Sukabumi, dan Subang. Oh, masih ada lagi. Pangandaran, Majalengka, Kuningan, Indramayu, Garut, Cirebon, Cianjur, Ciamis, Bogor, Bandung Barat, dan Bandung. Di Jawa Tengah ada Wonosobo, Wonogiri, Temanggung, Tegal, Sragen, Semarang, Purworejo, Purbalingga, Pemalang, Pekalongan, Magelang, Kota Pekalongan, Kendal, Karanganyar, Jepara, Demak, Cilacap, Brebes, Boyolali, Blora, Batang, Banjarnegara. Di daerah istimewa Yogyakarta ada Kulon Progo, Gunung Kidul, ya Kulon Progo dan Gunung Kidul saja. Di Jawa Timur ada Tuban, Trenggalek, Situbondo, Sampang, Ponorogo, Pasuruan, Pamekasan, Pacitan, Ngawi, Nganjuk, Mojokerto, Malang, Magetan, Lumajang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kediri, Jombang, Jember, Gresik, Bondowoso, Bojonegoro, Blitar, Banyuwangi, Bangkalan. Jadi itu semua daerah Jawa yang masuk level 3. Nah, untuk kabupaten di Bali ada Kota Denpasar, Jembrana, Buleleng, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli. Nah, lalu saya membacakan apa saja yang diberlakukan, apa saja yang berubah saat diberlakukan PPKM ini. Jadi untuk sektor non-esensial, pekerjaan harus 100% WFH atau work from home. Untuk sektor esensial boleh 50% maksimum staff WFO atau work from office dengan protokol kesehatan. Dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimum staff WFO dengan protokol kesehatan. Tapi yang untuk kritikal ya, yang harus penting banget. Nah, cakupan sektor kritikal tadi adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar seperti listrik dan air, dan juga industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Sedangkan tadi cakupan sektor esensial itu yang tadi bisa 50% WFO itu mencakup keuangan, perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina COVID, serta industri orientasi ekspor. Nah, lalu untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari itu jam operasionalnya dibatasi sampai pukul 20 sampai jam 8 malam ya. Dengan kapasitas pengunjung 50%. Jadi hanya boleh setengah pengunjung saja ya. Dan sedangkan apotik sama toko obat bisa buka full selama 24 jam. Semua sekolah online, pusat perbelanjaan atau mall ditutup. Penjualan makanan hanya take away, nggak diterima dine in ya, bukan di tempat itu nggak boleh. Kegiatan konstruksi harus 100% dengan protokol kesehatan ketat. Tempat ibadah ditutup. Fasilitas umum, misalnya area publik, taman, tempat wisata ditutup. Kegiatan seni budaya sosial yang menimbulkan kerumunan ditutup. Nah, transportasi umum maksimum 70%. Resepsi pernikahan maksimal 30 orang tanpa makan di tempat. Lalu ada hukumannya nggak nih kalau kita menimbulkan kerumunan? Ternyata ada ya, bisa dipidana. Nanti kena KUHP pasal 212, pidana penjara maksimal 1 tahun 4 bulan. Lalu pasal 218, pidana penjara maksimal 4 bulan 2 minggu.
Lalu undang-undang wabah itu kena pasal 14 ayat 1, penjaranya bisa 1 tahun, denda 1 juta. Terus pasal 14 ayat 2, kurungan maksimal 6 bulan, denda 500.000. Lalu kalau melanggar undang-undang kekarantinaan kesehatan kena pasal 93, pidananya maksimal 1 tahun, denda maksimalnya 100 juta. Aduh, ya. Demikian teman-teman informasi yang saya dapat dari detiknews.com ya. Semoga kita semua selalu sehat, yang bisa vaksin sebaiknya segera divaksin, dan sebisa mungkin di rumah aja. Kalau mau jalan-jalan ngeliat YouTube aja, oke? Ya. Terima kasih semuanya. Thanks for watching and have a good day. Ada dogo. Iya.